Halo guys, salam sehat buat kita semua. Hari ini kami mahasiswa Universitas Flores semester 2 kelas malam akan bereksplorasi, menggali dan mengangkat tentang hukum adat di desa Nuamuri. Kali ini kami menggunakan kendaraan roda 4 untuk menempuh perjalanan selama 1,5 jam dari kota Ende. Setibanya di lokasi, kami disapa oleh kehangatan beberapa warga yang pada saat itu sedang melatih paduan suara dengan keadaan alam yang sejuk dan asri. Sebelum kami menuju ke lokasi rumah adat, kami menemui seorang ibu yang bernama Ibu Ari. Ibu Ari merupakan ponaan dari Bapak Mosalaki. Setelah melakukan beberapa konsultasi dengan Ibu Ari, kami pun mengajak beliau untuk mengantarkan kami menuju ke lokasi atau di mana tempat upacara adat itu biasa dilaksanakan. Oke teman-teman, sekarang kami menuju ke rumah adat. Mari kita saksikan prosesnya kami untuk mewawancari narasumber. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum adat adalah sebagai salah satu hukum yang tertua di dunia, di mana masyarakat di situ ada hukum adatnya yang tumbuh dan berkembang dalam persekutuan masyarakat hukum adat tersebut. Semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat yang berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya dan bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perubahan adat istiadat menjadi hukum adat diperlukan suatu proses atau tindakan oleh suatu kekuasaan yang berwenang. Jika tidak, maka adat istiadat itu tidak terjadi perubahan menjadi hukum adat, melainkan tetap sebagai kebiasaan adat istiadat yang tidak membawa akibat hukum. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan berkembang sejak dahulu, serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat. Suku Lio atau Atalio adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Flores bagian tengah. Masyarakat Lio pada umumnya mendiami wilayah Kecamatan Wolawaru, Ndona, Ndona Timur, Detsoko, Lio Timur, Marole, Datukeli, Dori, Kelimutu, beberapa wilayah di Kecamatan Maokaro, Lepembusu, Kelisoke, Kota Baru, Wolojita, dan Wawaria. Walaupun masyarakat suku Lio sudah mengenal agama sebagai pegangan hidup yang utama, tetapi masyarakat suku Lio juga masih mempertahankan kepercayaan lokal seperti warisan leluhur, mempercayai adanya arwah nenek moyang. Dalam struktur kemasyarakatan, suku Lio dipimpin oleh kepala suku yang dikenal dengan sebutan Mosalaki. Segala bentuk permasalahan yang berkenaan dengan adat dan kemasyarakatan suku Lio dikonsultasikan kepada ketua adat atau kepala suku. Hal ini biasa dilakukan di rumah adat yang juga menjadi pusat adat yang dikenal dengan rumah Mosalaki atau Sauria. Kali ini kami akan mewawancarai narasumber yaitu Bapak Petrus Delu sebagai Mosalaki di kampung adat Susumele, Desa Nuamuri, dengan judul Menjaga Warisan Budaya dan Eksistensi Budaya di Era Modernisasi. Kampung adat ini dinamakan dari sebuah batu yang berbentuk seperti payudara sehingga diberi nama Susumele.
Masyarakat adat di kampung ini berasal dari Roga. Diceritakan pada zaman dulu terpisahkan dari Roga karena sebuah banjir besar, sehingga terpisah dan ditinggalkan di tanah Moni sebagai pemberian dari suku Moni untuk mendiangi kampung adat ini. Masyarakat di kampung adat Susumele terus melestarikan budaya dari nenek moyang dan mosolaki yang berasal dari garis keturunan secara turun-temurun. Jadi kami dari kampus Unfor nih Bapak datang untuk mewawancara terkait sejarah adat. Sejarah adat dari rumah adat ini dan kampung dan rumah adat. Dan juga kita juga mau tanya soal hukum adat yang berlaku di kampung ini. Kalau sejak dari satu orang tua dulu, mama aku loh, di bersama naja ke dua lagi naja jadi ada nggak tahu pernah bertawa dengan ini naja mau kami lagi naja ke kampung kemana. Jadi abe jadi sawah, aku cuma tawa ini memang tahu saya mama aku naja ke sawah semua lakukan ini. Jadi naja kampung Sumale jadi pokoknya sejarah ke gua urat sampai mamu dulu lah. Raka balung kami kalau masalah tahu gua urakai kalau ngerape mamu kita terlalu sedekah. Jadi tahu gua kami nanti bulan 7 ini kami. Jadi kalau sebelum kami rimbe. Rimbe 1 minggu minggu orwa baru kami. Bina itu aku karena mau tahu siapa doa kamu mamu. Apa baru karena ngerti juga aku sih kami dan ya. Aku keluar ke bisu. Kabe ada doa. Karena mana susah semua kami. Pak bersia nanti hari minggu itu rimbe. Tahu apa? Tahu kami. Pak udah sia abe ino rombo penga terus kelonggo no sobe uta langsung balik ke rumah. Jadi gua kami kan gua uta. Biasa gua sapi jarah baik bilang. Kami mengang gua uta. Bantu uta ke rumah. Untuk apa, Bang? Untuk apa upacara ini dibuat? Adat itu begini. Yang rimbe itu begini, rimbe itu area otot baru mau kecil pina harus laki apa nasake masalah laki rakorimbe gua ada cenua maksudnya tujuan kai kan kita laka supu songa hasidai kita rinapsia laka mamu nge bodo pakapa kama pasti kita paningenge pasti kita nomor nge bodo pakapa itu isinya. Tanam, awal mau tanam dan akhir mau panen itu laksanakan upacara adat gua. Ya. Oh ya. Lalu karena berdasar gua ini kan karena inilah isinya. Iya. Kita buatkan acara sebelum tanam acara dulu. Sudah itu kita mau panen juga begitu. Acara dulu. Acara adat itu. Itu di bulan berapa tuh? Bapak bilang? Di bulan berapa? Di bulan 7. Ini bulan 7. Bulan 7 Oh, ini. bulan 7. Mau gabi. Gabi dulu. Habis acara itu langsung tanam atau tidak panen? Nah, sekarang begini untuk bulan 7 ini, bulan 7 kan sekarang hasil padi kan sudah merah. Ya sudah merah. Sudah merah, nanti tinggal panen. Oh. Buat acara ini kami nanti sambil panen. Gitu. Sebab kami itu bukan hanya 1-2 orang. Sampai ini tahun lebih ramai. Ya. Kalau rimbe itu begini, rimbe nanti kami antara adik kakak kami kan ada 2 ini. Adik kakak. Kami adik kakak sudah ke dalam rumah, sudah buat acara tumpahkan itu beras itu dalam bak besar begini. Taruhnya di tengah-tengah itu. Ini mama ini untuk tapi mereka memasak, kepala juga memasak. Sesudah itu habis nanti kami orang 2 sudah mulai keluar
begitu rimbe, nah, nanti datang laki untuk kaito kue kali garuna. Nah, kami abetaji are muke wati. Ale ada laki o rago rimbe kaito kue garuna. Nah, nanti latun au. Nah, au bersahabat tiga. Nah, kalau Bapak ini kuasanya begini. Iya, iya. Kuasa itu di wilayah ini yang untuk di Sauria ini itu saya yang berkuasa. Iya. Nah, diperintah oleh saya gitu. Nah, apa yang mereka mau, yang saya mau, saya ikut mereka. Kalau mereka juga setuju. Nah, dan sebagai masalah itu punya batas-batas yang hak di suara Sauria nih. Iya, batas-batas itu ya. Ada di saya. Oh, iya. Kalau bahasa dia bilang tanah watu. Nah, tanah watu. Tapi kalau bahasa Indonesia bilang tanah ini tanah negara, betul. Iya. Hak ahli warisnya masing-masing. Nah, tanah negara, ya dah. Tanah negara. Nah, kalau hak ahli waris itulah kita. Berhak itu hanya tempat itu khusus yang tapi orangnya di berwarna di Sauria ini. Sauria, iya. Nah, ya lah kita tidak bisa. Iya. Ya lah itu orang punya hak sendiri. Iya, Nah, kita tidak bisa ini. Iya. Ya kan? Ini aman. Nah, Kalau batas wilayahnya Bapak tuh itu ada kan dia punya tanda atau apa begitu soal ini? kalau di sini tidak ada peta. Tidak ada peta. Ya? Nah, tidak ada peta. Tapi bagaimana Bapak mereka bisa tahu? Macam di kampung sebelah ada juga mungkin musalaki tapi batasnya itu pakai apa tuh Bapak? Kalau pakai batas kesempatan kampus sebelah, itu ada juga batas yang pakai apa? Kayu atau Ada batu? pakai kalau kami sini bilang bingung. Itu batasnya. Ini seperti ini kan kami ini itu dibagi itu sudah batasnya. Nah, ke sini. Kalau sebelah sana itu sudah satu arah. Nah, itu mereka Nusa mereka. Oh, sudah beda lagi. Hah? Sudah beda lagi Nah, kekuasaan. sana beda lagi, mereka punya hak sendiri. Ya, ya, ya. Kalau saya berani ngomong, saya punya hak. Iya, Saya iya. boleh ngomong. Tapi kalau orang punya saya tidak berani. Nah, Bapak kita lupa kasih tahu nama dan Bapak. Lupa perkenalan. Petrus Delu. Nacaku. Jadi kami sebenarnya keluarga kami kan lah Purwa. Nah, Purwa kami nak. Ajin OKE. Ya jadi kami OKE dulu kita. Apa ada jahat kata aja pulau. Kalau ini sejak mulai saya bangun sekarang mulai tahun 2014. Nah, sekarang sudah 2025. Sudah 9 tahun. Apa pantangan ataupun Larangan. larangan yang dari Bapak sampaikan kepada masyarakat adat? Nah, kalau pantangan itu seumpamanya Iya. kalau kami ambil perempuannya dari luar masuk sini pantangnya itu kata itu tidak boleh makan. Nah, ini kita hanya itu pantangan. Tapi kalau upacara adat itu pantangan itu ya seumpama perlu dari keluar rumah sudah buat kami orang dua sudah mulai buatkan cara, lalu mereka sudah keluar ada pakunya pikul begini mau ke kebun itu kita diam, itu larang. Ya. Walaupun dari kebun pulang ke sini masuk ke dalam rumah juga itu larang. Masyarakat kehidupan bermasyarakat adat ini Bapak. Ya. Pernahkah ada yang melanggar hukum adat ataupun larangan adat dari Bapak Musalaki? Nah sekarang begini. Ya. Ada yang melanggar mengenai hukum adat itu ya baru-baru ini pernah juga melanggar. Kita sebentar buat acara, saya punya anak-anak ini, tapi saya dendam ke mereka. Nah, saya dendam.
itu larang sebagai nenek tua, nenek moyang dulu tidak seperti kita sekarang ini. Kalau nenek moyang dulu buat acara begini aman sampai selesai. Kalau yang melanggar itu ya maaf, yang baru memang pernah terjadi kan. Apa yang saya ngomong? Saya panggil mereka semua. Yang bersalah, antara yang tidak bersalah kita kumpul sini semua. Apa saya omong? Kan begini, kamu orang tua salah kau benar kau, yang pasti kamu sudah melanggar dalam hukum adat. Babi, beras, oke. Gitu. Tapi saya omong terbuka. Saya omong terbuka. Bukan babi, beras itu untuk saja. Babi itu, beras itu, moga itu untuk makan kita bersama. Makan ini kalau orang yang bahasa kasar itu, ini babi yang lebih, moga yang lebih, beras yang lebih. Itu bahasa kami. Olahan kantung. Tanam dan panen, selain upacara gua, ada upacara lain tidak yang bapak mereka buat? Kalau tidak, kalau untuk gua kita hanya gua yang mulai lain upacara, tapi upacara tersendiri. Kalau kita di kampus ini upacara banyak. Iya. Upacara yang untuk meriahkan, ada baca pernikahan kami sama apa dengan itu ada juga. Tapi kalau khusus orang laki hanya buat acara janggut. Ya. Kalau bangun rumah itu ada. Itu ada hak laki. Nah, kalau seumpama untuk wilayah saya, kan untuk di wilayah saya, mereka kalau mau seumpamanya letak batu fondasi, harus pakai saya. Jadi saya buat acara, omong tentang mengenai sejak belum orang tua mereka. Sejauh kali kami itu pesan suasana, suasana kampung mamo, nenek moyang. Itu ada. Tapi tidak hanya letak batu, kubur juga, orang mati. Bang saya ketuk tanah berpuluh kali. Sudah begitu kubur habis. Misalnya saja bapak, contohnya, mereka tidak panggil bapak untuk peletakan batu, mereka langsung bangun. Adakah sanksi atau hukum adat yang bapak perlakukan ke mereka? Kalau yang sanksi itu belum pernah. Hanya kalau pemikiran saya bahwa orang itu tidak menghargai orang laki. Lebih apa yang saya omong, keluar saja. Keluar dari kampung. Keluar dari sini. Oke. Itu saja. Tidak ada sanksi. Kalau sanksi juga boleh. Kalau kita buatkan sanksi, kalau mereka juga setuju. Kalau kita atur saja keluar dari kampung. Kamu tidak anggap orang laki sini. Itu pernah terjadi ke Pak? Orang-orang anggap laki itu tidak ada apa sama sekali. Itu sanksinya. Apakah selama sejarah dari sejarah dari nenek moyang atau mungkin musalaki terdahulu bapak, pernahkah bapak mereka mau kasih sanksi ini sampai orang keluar dari kampung, pernah? Kalau sejak saya punya nenek moyang dulu, belum pernah. Hanya saya punya nenek moyang itu pernah omong, jelas, ama. Dulu masih kurang. Kalau ada yang dari luar mau masuk, mau tinggal bersama kita, terima saja. Dan maksudnya apa? Kita ngalah, manusia kita ngalah bodoh, tambah banyak, tambah rame, gitu. Dan kita bagaimana caranya kita terhadap dengan manusia yang ada di situ, manusia memperbanyak kita di sini, itu. Hanya yang seperti tadi, sanksi tadi, sekarang itu kan, kalau kau tidak menghargai manusia laki, silakan keluar.
maksud saya. Kamu tidak menghargai, bilang kau bangun rumah di tempat sendiri. Nah, itu. Pernah gak dijual gitu? Atau penggarap yang menjual tanah di tanah adat sini? Kalau tanah adat itu begini, kalau namanya jual itu Tidak bisa. sebab tanah itu tanah kita punya nenek moyang. Iya. Lepaskan kita buatkan apa yang kita butuhkan. Nah, nenek moyang dulu tidak pernah jual. Iya. Untuk tanah tidak ada anak. Kalau manusia itu anak banyak. Nah, kalau anak banyak, tahu kerja dapat di mana kalau kau jual? Nah, itu kalau orang jual itu orang bodoh. Nah, karena orang datang uangnya banyak begini, saya orang bodoh, saya tidak mau. Tapi banyak, saya tidak mau. Orang saya punya nenek moyang, saya punya bapak, nenek itu tidak pernah omong mau jual tanah apa. Tanah tidak ada. Ini mereka dengar saya omong. Bukan saya kara-kara tidak. Kalau ada juga yang masa saya ini ada orang mau rencana mau beli tanah. Saya ngomong apa? Ini PT Bunga Flores itu di bawah dok itu. Nah, di bawah dok ada kios sebelah dari bawah sebelah kanan, kiri. Itu mereka kontrak. Ayo. Bapak. Seperti kalau saya sudah tahu, kalau sudah izin, Ya. Maksudnya Ale tanya dulu di Bapak. kalau yang seperti tahun kemarin, Alero. ada orang turis mau datang masuk di sini saya tidak bisa. Iya. Ada yang apa? Juru bicara tuh lah. Iya. Ini untuk kayak aku tuh pikir. Oh. Jadi ada baik hasil kami bukan hasil aku. Oh. Itu betul. Saya tidak izin. Ada mereka masuk pas kita sebentar kami. Sebentar kami. Iya. Saya tidak izin. Kami berempat ucapkan limpah terima kasih sekali lagi Bapak. Ya, ngomong sedikit. Iya. Jadi saya juga minta maaf. Ya. Iya. Mungkin saya sudah omong tadi, saya ini orang yang tidak bersekolah, omongnya mungkin bapak mereka tidak paham, tidak sesuai, begitu. Setelah selesai mewawancarai Bapak Petrus selaku Moselaki, kami diberi kesempatan untuk melihat-lihat situasi dan simbol-simbol adat yang ada di lokasi adat. Setelah kami melihat-lihat, kami memberikan beberapa souvenir untuk Bapak Moselaki. Ya. Setelah melalui proses wawancara dan beberapa pertanyaan kami sampaikan, kami mendapat begitu banyak masukan dan juga pandangan baru mengenai bagaimana kita harus menghargai hukum adat sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh para leluhur. Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk benar-benar menghargai apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita, sehingga identitas kedaerahan kita dan kebangsaan kita tetap terjaga dan memiliki nilai posisinya di mata dunia. Waktu menunjukkan pukul 4, sehingga kami memutuskan untuk kembali pulang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.